Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alvin Fernandes. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pelestarian Arsitektur Cagar Budaya di Kota Bandung bagian ketiga, tepatnya di kawasan Pecinan, Kota Bandung. Penelitian ini bermula dari adanya jalan raya pos yang membentang dari Anyer hingga ke Panarukan. Jalan raya pos ini juga melewati kota Bandung dan telah dibahas di penelitian sebelumnya di mana pada kota Bandung melewati area Simpang 5 dan alun-alun. Pada sisi barat jalan raya pos, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman yang bersimpangan dengan Jalan Cibadak dan Jalan Klenteng, terdapat sebuah kawasan pecinan. Namun saat ini kawasan pecinan ini sudah kehilangan karakternya terkait akulturasi dengan arsitektur Cina, sehingga karakteristik pecinan ini terlihat pudar. Maka dari itu pertanyaan dari penelitian ini adalah upaya pelestarian apa yang dapat dilakukan untuk membentuk kembali citra kawasan pecinan di kota Bandung ini. Bangunan-bangunan bergaya arsitektur Cina di kawasan Pecinan, Kota Bandung ini memiliki keunikan tersendiri karena masih terpengaruh dengan gaya arsitektur kolonial Belanda. Bentuk-bentuk atap khas Indies Empire Style dan fasad Art Deco masih terlihat jelas di beberapa rumah deret khas Cina. Kawasan pecinan di kota Bandung, terutama yang terletak di sekitar Jalan Cibadak dan Jalan Klenteng, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kehadiran komunitas Tionghoa di Bandung. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan ini menjadi pusat aktivitas perdagangan dan permukiman bagi warga Tionghoa yang datang untuk berdagang dan menetap. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini berkembang menjadi pusat bisnis dan budaya yang khas dengan arsitektur bangunan bergaya Tionghoa Belanda dan toko-toko yang menawarkan barang-barang yang khas. Namun seiring dengan modernisasi, kawasan ini mulai berubah dan dapat dilihat dengan munculnya bangunan-bangunan baru yang lepas dari gaya arsitektur khas di Pecinan dan menurunnya aktivitas perdagangan dan ekonomi. Akhirnya, kawasan ini menjadi kehilangan maknanya sebagai area pusat perdagangan khas Pecinan yang pernah berjaya pada era kolonial. Hal ini sangat berbeda dengan salah satu pecinan yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana pecinan di kota tersebut sangat hidup dan syarat dengan kegiatan ekonomi, bahkan menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan mancanegara. Begitu pula dengan arsitektur bangunan khas Cina peranakan dan kolonial yang masih dilestarikan dan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan asing. Gaya arsitektur Cina kolonial tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan yang ada di Indonesia. Klasifikasi arsitektur Cina pada bangunan Indonesia dapat dibagi berdasarkan fungsi bangunan, gaya arsitektur, elemen estetika dan dekorasi, adaptasi lokal, serta letak geografis. Di kawasan Pecinan di kota Bandung sendiri, arsitektur Cina kolonial terdapat pada beberapa rumah tinggal, ruko-ruko, bahkan pada rumah ibadah. Sedangkan dari gaya arsitektur sendiri, gaya arsitektur Cina kolonial tampak pada beberapa bangunan yang masih ada di kawasan ini. Beberapa bangunan masih menggunakan ornamen dan dekorasi dari arsitektur Cina. Hal tersebut terlihat pada pintu ataupun jendela yang masih digunakan serta warna merah yang sangat vokal. Tidak lupa lampion, lampu jalan, lantai, dan juga pot tanaman yang menggunakan ornamen dari arsitektur Cina. Salah satu bangunan cagar budaya yang masih ada di kawasan Pecinan Kota Bandung ini adalah Vihara Satya Budi. Jadi saat ini saya sedang berada di Kompleks Vihara Satya Budi, salah satu bangunan cagar budaya yang masih ada di kawasan Pecinan di Kota Bandung ini. Wihara Satya Budi merupakan wihara tertua di Kota Bandung dan merupakan bangunan cagar budaya kelas A yang selesai dibangun pada tahun 1885. Dalam bahasa Mandarin, wihara ini disebut sebagai Xie Tian Kung atau Istana Para Dewa. Bangunan ini memiliki arsitektur khas Cina Selatan dan tidak terdapat elemen kolonial sama sekali. Elemen dekorasi seperti patung, lampion, dan juga ornamen atap, serta mural yang ada di dinding masih sangat jelas terlihat. Pada tahun 2019, bangunan ini sempat terjadi kebakaran, namun akhirnya direstorasi menjadi desain dikembalikan pada tahun 1920.
Pelestarian Vihara Satya Budi di Bandung merupakan upaya penting untuk menjaga nilai sejarah, budaya, dan fungsi religius dari bangunan ini. Selain itu, upaya untuk menjadikan wihara ini sebagai destinasi wisata menjadi bentuk pelestarian dalam rangka wisatawan untuk belajar tentang sejarah dan kebudayaan masyarakat Tionghoa. Beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan dari segi arsitektur adalah dengan tetap mempertahankan tipologi bangunan bergaya Cina kolonial pada kawasan Pecinan, dengan merestorasi bangunan-bangunan lama yang masih ada dan untuk pembangunan kedepannya dapat memperhatikan keberadaan kawasan Pecinan ini. Dan berikut beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam arsitektur Cina kolonial. Penggunaan bentuk-bentuk atap yang khas seperti atap melengkung khas Cina atau atap mansard khas kolonial dengan material penutup atap tanah liat merah. Penggunaan pintu dan jendela kembar dengan ornamentasi ukiran khas Cina. Fungsi bangunan shop house atau ruko di mana lantai 1 digunakan sebagai tempat usaha dan lantai 2 sebagai tempat tinggal. Dan yang terakhir adalah ornamentasi dan dekorasi khas Cina seperti simbol naga ataupun lampion. Upaya selanjutnya adalah pengembangan kawasan Pecinan sebagai destinasi wisata budaya melalui revitalisasi kawasan. Pengembangan kawasan Pecinan sebagai destinasi wisata budaya akan meningkatkan exposure publik terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Aktivitas wisata seperti tur kelenteng, pameran kaligrafi Cina, dan festival budaya seperti Imlek dan Cap Gomeh tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga membawa dukungan yang besar untuk finansial bagi pelestarian. Objek wisata Chinatown yang telah ditutup bisa dipertimbangkan untuk dibuka kembali. Selain itu, festival kuliner malam di Jalan Cibadak bisa menjadi daya tarik bagi kawasan Pecinan sehingga kawasan ini akan hidup hingga malam hari. Selain itu, infrastruktur seperti trotoar, fasilitas publik, dan juga papan informasi perlu ditambahkan dan ditata kembali. Sehingga revitalisasi lingkungan sekitar Pecinan dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pengunjung sekaligus menghormati nilai-nilai tradisional. Bangunan-bangunan di kawasan Pecinan Kota Bandung menunjukkan perpaduan yang unik antara arsitektur Cina dengan adaptasi terhadap lingkungan dan budaya lokal. Sehingga upaya pelestarian arsitektur ini penting untuk menjaga identitas kawasan Pecinan sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga.